simpelnya aku pengen ningkatin sustainability dari lingkungan aku sih, lingkungan yang ada di sekitar aku. Kenapa? Pertanyaan kenapa gitu kan? Kenapa aku pengen ningkatin SDM gitu kan? Dari segi berpikir, mindset, mungkin dari kemampuan. Karena aku ngerasa ketika kita bisa hidup di lingkungan sosial yang support dengan kita atau sama-sama memaju, itu mendukung kita juga untuk lebih berkembang gitu, lebih maju gitu kan. Halo teman pengamat, selamat datang di Pengamat Bertanya, podcast inspiratif yang mengajak kita untuk lebih berani dalam bersuara dan menjadi citizen yang lebih baik. Karena diam bukan pilihan. Oke, kali ini Pengamat Bertanya mendatangkan seorang pebisnis muda nih, salah seorang pemilik kafe terhits di Medan. Siapa lagi kalau bukan Bang Insan? Bang Insan apa kabar? Ya, boleh disapa penonton. Halo teman-teman. Ya, walaupun Halo, sekarang kita ditemani sedikit kru ya teman-teman. Oke, Bang Insan, apa kesibukan Bang Insan nih akhir-akhir ini? Oke, kalau kesibukan aku saat ini lagi merintis bisnis ya, bisnis kecil-kecilan. Mengembangkan yang udah ada nih? Mengembangkan yang udah ada, lagi develop startup juga sebenarnya. Ya itu sih. Boleh nggak sih, apa tuh develop startup tuh? Kebetulan mungkin nanti bakal di-spill di pertanyaan. Oke, next ya, oke. Mungkin salah satunya bisnisnya ada kafe ya, Kopi Kuni. Kopi Kuni tadi ya. Itu salah satunya. Kalau boleh nih Bang, kan Kopi Kuni, apa sih? Ada nggak asal-usul nama Kopi Kuni ini tersendiri? Kenapa namanya Kopi Kuni? Iya. Oke, pertama dari kopinya dulu ya. Kenapa kopi. namanya kopi gitu kan? Kenapa Kopi Kuni? Sebenarnya awal mulanya itu karena kita kan di sini kan pengen nekanin untuk jadi tempat produktivitas, ya kan, tempat jadi produktivitas orang-orang. Nah, aku tuh ngambil filosofinya dari zaman dulu itu sebenarnya kalau misalnya orang-orang setelah mengerjakan tugasnya di kantor itu biasanya orang itu lanjut lagi kerja di kafe biasa gitu kan. Nah, biasanya ditemenin sama secangkir kopi gitu kan. Dari sejak dulu berarti udah kayak gitu. Mikirnya gitu sih. Kenapa ada kuningnya? Sebenarnya itu lebih ke pelafalan orang Medan kali ya, kayak kopi kuni, ini kopiku sebenarnya. Oh iya ya, kopi kuni. Oh kopi iya. kuni gitu. Kayak kopi kuni gitu kan. Kayak ya ini kopiku sebenarnya gitu kan. Menambahkan unsur Medannya berarti ya. Kenapa ada kunya itu lebih supaya ngerasa memiliki aja sih. Iya. Berarti karena emang kita orang Medan kali harus menambahkan unsur-unsur Medannya tadi. Oke, kalau kita balik ke belakang nih, kenapa nih Abang bisa kepikiran buat sebuah Kopi Kuni? Alright, jadi awal mulanya karena kan aku kan kuliah di Depok ya sebenarnya kan. Jauh di Depok. ya. Dan aku punya habit biasa tuh belajar di kafe. Ya kan? Biasa pulang kampus itu belajar di kafe gitu kan. Dan semenjak pandemi aku pulang ke Medan gitu kan. Dan aku ngerasain di Medan keliling-keliling selama 3 bulan itu nyari kafe yang proper itu sulit gitu. Masih dikit berarti ya? Masih ada beberapa masalah yang bukan masalah sih sebenarnya, kekurangan yang nggak ada di satu tempat. Makanya kenapa aku list tuh kekurangan-kekurangan di kafe-kafe yang aku datengin. Kafe-kafe yang belum support gitu ya? Iya, proper sih sebenarnya. Walaupun sebenarnya aku juga nggak bisa bilang kafe si Kopi Kuni ini sebenarnya nggak perfect juga. Cuman dari kekurangan-kekurangan kafe yang ada itu aku list. Kemudian aku jadikanlah Kopi Kuni. Berarti karena pandemi ya? Pandemi membuat orang jadi lebih kreatif kan ya? Iya bisa jadi. Cuman lebih ke gimana caranya supaya kan aku tuh punya habit belajar di kafe gitu kan. Aku pengen tuh belajar di kafe tuh nyaman. Mulai dari nggak berisik, nggak ada musiknya, terus habis itu colokan di mana-mana, terus ada wifi-nya, terus makanan dan minuman yang proper, terus pelayanannya, kebersihannya, gitu kan. Nah jadi itu semua aku list dan aku tuangin di Kopi Kuni. Dan kenapa ada tumbuhan di sana kan, banyak tanaman-tanaman gitu kan? Karena aku ngerasa kalau kita tuh udah capek penat belajar atau melakukan produktivitas, itu nyaman aja sih ngelihat yang hijau-hijau. Jadi dari awalnya yang pengen belajar di sebuah kafe malah ngedirin kafe ya? Iya, karena pengen belajar di kafe, tapi nggak ada yang kayak yang selera aku gitu sih. Dan akhirnya terciptalah Kopi Kuni yang sekarang. Dan jadilah Kopi Kuni. Kalau kita sekarang di masa sekarang, ada nggak sih fokus Kopi Kuni sekarang tuh mau kemana gitu? Kita saat ini lagi progres pengembangan program-program yang berjalan sih. Kayak Kopi Kuni itu sekarang itu lagi pingin
ada program namanya Kelas Kuni. Kelas Kuni itu jadi subnya si Kopi Kuni untuk supaya matengin si Kopi Kuni ini kan tadi kan kita kan pingin meningkatkan produktivitas ya. Jadi di Kelas Kuni itu kita bakal mempertemukan mentor-mentor atau orang-orang yang punya kredibilitas dengan orang-orang yang butuh dengan itu gitu. Sistemnya kalau boleh tuh gimana tuh Bang? Jadi nanti orang-orang yang misalnya gini nih, aku pingin belajar nulis misalnya gitu kan. Aku pingin belajar nulis. Terus aku kebetulan kenal sama temen yang memang expert di bidang itu gitu kan. Dan bukunya bahkan udah sampai terkenal nasional gitu kan. Nah jadi orang-orang yang mau belajar nulis itu aku temuin sama orang yang expert tadi ini. Nah tempatnya di mana? Di Kopi Kuni gitu belajar. Jadi di Kopi Kuni itu udah ada ruangannya sendiri untuk belajar itu. Jadi Kopi Kuni dijadikan sebuah wadah gitu ya untuk orang-orang pengen kreatif. Benar. Bingung nggak sih kalau misalnya Fahri sekarang tertariknya apa? Tertariknya lebih ke ya kuliah sih, mengembangkan di kuliah hukum. Mungkin yang lain mungkin suka nulis atau mungkin suka masak mungkin atau mungkin suka. Iya sebenarnya lagi merintis kopi juga sih. Iya udah nanti kita adain tuh kelas kopi misalnya. Iya. Dan aku punya orang-orang yang kredibel memang di situ, punya temen kayak gitulah. Jadi ngebuka kelasnya tergantung orang minatnya apa berarti ya? Benar, dan tergantung ada mentornya atau enggak. Dan itu nanti jadi program yang pasti ada selalu di Kopi Kuni. Dan berikutnya kalau Kopi Kuni punya cabang di seluruh Indonesia, aku juga kepikiran bakal di mana ada Kopi Kuni pasti ada kelas Kuni gitu. Dan mentor-mentornya itu diambil dari setiap region pasti. Ya. Jadi bakal dibuat senasional ya goalsnya? Insya Allah. Jika Allah permudah. Jadi kalau untuk sekarang udah dapat kelas apa aja tuh kira-kira? Untuk saat ini sebenarnya mentor yang udah ada itu udah ada kelas menulis, terus udah ada kelas digital marketing, udah ada kelas branding, ada kelas F&B, ada kelas ya lumayan banyak. Udah banyak dong berarti ya? Sebenarnya kedepannya itu, cuman mungkin kita bakal buka satu persatu kan. Oke. Ada jadwal khususnya nggak tuh mungkin? Ada jadwal khususnya pasti. Berarti kalau untuk di Kopi Kuni Medan sendiri nih Bang, bakal dilaksanain di kafenya berarti ini? Iya di kafenya. Oke. Benar. Ada fee tersendiri nggak untuk orang yang pengen pasti awalnya sebenarnya kelas Kuni ini aku buat itu program socialpreneur, ya kan, dimana sebenarnya socialpreneur ini menggabungkan antara kegiatan sosial dengan program entrepreneur gitu, bisnis ya kan. Nah, mentor-mentor ini yang kita undang itu juga orang-orang yang memang expert di bidangnya masing-masing dan mereka punya kesibukan dan mereka pasti harus ngeluarin effort. Mereka ngeluarin waktu, mereka ngeluarin operasional, bensin, mereka harus makan, mereka harus ya gimana caranya supaya mereka bisa datang gitu. Pasti ada fee, tapi fee-nya pasti kita sesuaikan dengan ya masih affordable lah. Masih affordable lah. Dan nanti sebenarnya untuk kedepannya sebenarnya itu uangnya yang dapat dari situ itu nggak kita ambil sepenuhnya untuk keuntungan si Kopi Kuni atau kelas Kuni, enggak. Tapi kita bakal bangun kegiatan sosial dari situ. Contoh, misalnya ada orang yang kurang mampu untuk belajar di satu bidang yang spesifik. Nanti kita bakal undang orang-orang itu dengan persyaratan tertentu dan dia bisa belajar juga ngerasain dengan orang yang bayar tadi gitu. Atau mungkin ke depan kita mau buka kelas pemulung untuk anak-anak pemulung misalnya kayak gitu. Jadi dari situlah kita ngembangin SDM yang ada di Medan ini. Sebenarnya pengen goal saya itu gitu. Berarti kalau bisa dilihat kayak subsidi silang kali ya. Ya orang-orang yang bayar bisa buat orang-orang yang kurang berarti. Kita lebih merhatiin impact-nya sebenarnya gimana programnya. Bagus. Pertama kali ya nih di Medan ya? Apa udah ada nih kayak gini di Medan? Kayaknya pertama kali sih. Pertama kali, oke. Pertama kali nih pencetus nih di Medan. Oke. Ada nggak sih Bang alasan tersendiri dari Abang kenapa Kopi Kuni tuh harus ngebuat hal tadi yang Abang jelasin? Ya karena menurut aku segala sesuatu yang kita buat itu harus ngelihat manfaatnya ada atau enggak gitu kan. Iya. Ya karena jujur aja sekarang itu udah banyak pelaku event atau apapun itu yang mungkin cuman ya aku maaf cakap ya bahasa Medan. Kita orang Medan maaf ngomongnya itu lebih kayak kurang lihat impact gitu kan. Aku pingin kayak gimana caranya supaya ini tuh balance gitu kan atau mungkin lebih naik gitu kan. Walaupun sebenarnya aku ngerasa sulit. Aku ngerasa sulit tapi mungkin dengan adanya kolaborasi aku dan teman-teman aku dan tim yang lain dan mungkin dari pengamat negeri juga nanti berikutnya ya insya Allah
pengen ngasih impact yang lebih besar buat kebaikan sih. Amin sih. Oke. Sukses Kopi nih. Oke. Terus agak ada nggak nih Bang visi misi dari Abang nih tersendiri? Maybe mungkin visi misi Abang ini berbeda nih dari pebisnis yang lain sehingga ngejadiin Kopi Kun ini jadi berbeda gitu. Aku pengen, kalau dari aku sendiri ya, Iya. simpelnya aku pengen ningkatin sustainability dari lingkungan aku sih, lingkungan yang ada di sekitar aku. Kenapa? Pertanyaan kenapa gitu kan? Kenapa aku pengen ningkatin SDM Iya. gitu kan? Dari segi berpikir, mindset, mungkin dari kemampuan. Iya. Karena aku ngerasa ketika kita bisa hidup di lingkungan sosial yang support dengan kita atau sama-sama memaju, itu mendukung kita juga untuk Iya. lebih berkembang gitu kan, lebih maju gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau itu nggak jadi parameter juga sih, tapi ada orang yang sukses juga yang tinggal di lingkungan yang kurang mendukung. Iya. Tapi kalau misalnya kita hidup di lingkungan yang memang orang-orangnya sukses semua atau punya pemikiran yang maju, kita jadi nggak punya alasan buat nggak bisa kayak mereka juga gitu kan. Makanya aku ngerasa kayak aku harus bangun lingkunganku gitu kan, karena aku ngerasa belum cukup. Aku belum punya lingkungan yang cukup dengan untuk itu. Makanya aku harus bangun environment sendiri, lingkungan sendiri. Dengan demikian aku juga jadi lebih termotivasi gitu kan. Aku nggak pengen kayak diem aja gitu, karena diam bukan pilihan. Karena dia bukan pilihan. Langsung diterapin oleh seorang Bang Insan berarti ya. Terus kalau kita lihat nih kan Bang, mungkin di Medan nih kayak bisnis kafe emang udah banyak banget ya. Banyak banget. Nggak susah lah istilahnya kalau pengen nemuin kafe. Nah, apa tanggapan Abang kalau ngeliat anak-anak muda yang begitu ambisnya ngebuat kafe kayak gitu? Sebenarnya nggak ada yang salah ya buat kafe gitu kan, mau gimana ya. Cuman menurut aku banyak juga sebenarnya teman-temanku yang buat kafe gitu kan. Mungkin lebih generalnya ke usaha kali ya, banyak juga yang buat usaha, tapi banyak yang terlalu menggebu-gebu sehingga Terburu-buru ya. Terburu-buru dan ya pada akhirnya kolaps, tutup gitu kan. Jadi menurut aku mungkin lebih bukan di konsep sih, lebih dimatengin aja sih. Lebih dimatengin aja sih. Soalnya banyak itu dari kita tuh ikut-ikut gitu kan. Bahkan mungkin sebenarnya ada yang ngerasa buka kafe ini kan hype ya. Iya. Jadi kalau kita buka kafe itu keren. Pasti sukses nih kalau gitu buat kafe tuh kayak. Bisa dibilang itu mungkin lebih kayak kalau aku punya kafe keren. Ibaratnya kayak aku pakai LV mungkin keren gitu kan. Atau mungkin kayak ya kalau aku pakai ya segala sesuatu yang branded keren gitu kan. Nah kafe itu aku ngerasa gitu kan di lingkungan aku. Tapi nggak semua ya. Tapi terasa sih. Termasuk kawan-kawan aku juga kan. Kayak ngebuat kafe itu jadi sebuah hal yang mudah tuh kalau orang itu ngajak kayak, "Lah, kita buat kafe." Padahal nggak sih. Nggak semudah Jujur aja, itu. awal-awal juga aku dulu sebenarnya mikirnya gitu kan. Karena aku juga terlalu menggebu. Jujur aja, aku ada di fase itu pertama-tama. Pernah ya berarti? Pernah gitu kan. Tapi di tengah-tengah aku beriring ketemu sama orang-orang yang expert di bidangnya tadi. Aku kepikiran, oh iya ternyata masih banyak yang harus dipelajarin ya gitu kan. Jadi tersadar. Benar. Akhirnya harus menggali lebih dalam lagi kan harus ya. lebih dalam lagi, benar. Aku sempat tuh beberapa kali kayak, udah nih, gue punya alat nih, gue punya kebun kopi nih bokap gue, udah nih buat buat kafe. 1, 2, 3 bulan hilang, Benar. nggak terdengar lagi namanya. Makanya sebenarnya sambil beriring itu tuh bener jujur aja sih. Sebenarnya untuk belajar teori itu sebenarnya bukan membantu, kan ada teoritis ada praktis ya. bener, Aku awal-awal orang yang praktis. Mulai aja Maunya dulu. eksekusi, mulai aja. Memang penting, karena kalau nggak bakal jadi. Tapi tadi kalau misalnya kita paham teorinya, itu bakal mempermudah, Bakal lebih baik lagi. bakal lebih efektif dan efisien atau optimal sebenarnya si teorinya itu tadi. Itu sih. Mungkin anak-anak muda sekarang mungkin praktis ya. Iya. Teorinya nggak maksudnya kawan-kawan di luar sana boleh, tapi teori mungkin dimatangkan lagi kayak Lebih nggak ada yang instan sih sebenarnya. Memang praktis itu bagus banget gitu kan. Bagus banget, kita mulai aja dulu, karena kalau nggak kita terlalu planning banget gitu kan, terlalu mikirin plannya gimana, akhirnya nggak jadi. Iya, nggak jadi. Mengeksekusi, tapi kita perlu evaluasi juga kan terus menerus. Tema harus balance antara teori dan praktek Iya, gitu. benar sih menurut aku ya. Selama perjalanan abang nih, pastikan banyak lah gap atau kesulitan gitu kan. Ada nggak support system abang sendiri? Support system pasti dari keluarga pasti ya. Keluarga pasti ya. Keluarga pasti. Kalau support system dari nggak ada sih, orang-orang di sekitar aku aja sih Orang-orang pasti. di sekitar.
Kayak misalnya kita kan sekarang anak-anak muda kan terlalu gampang jatuh kan. Sekarang Kopi Kuni udah sebesar itu gitu. Menurut abang apa yang ngebuat Kopi Kuni jadi sebesar itu? Oh bukan Kopi Kuni deh, usaha itu jadi sebesar itu. Pertama karena kehendak yang maha kuasa sih. Benar. Ya, pertama pasti karena itu gitu kan. Terus kedua gimana cara kita nggak egois mikirin diri kita sendiri. Karena jujur aja kritik dan saran itu sangat Penting. dan apapun yang aku buat dari sekarang dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya dibangun dari kritik dan saran orang lain juga gitu kan ya, difilter. Itu sih menurut aku. Bahkan aku sebenarnya megang ada teori triangle effort yang menurut aku itu aku buat sendiri. Ada ada segitiga sama sisi dan di setiap sudutnya itu ada materi, ada tenaga dan ada waktu. Dimana kalau misalnya kita mau ngeluarin sedikit materi, artinya kita harus ngeluarin banyak tenaga dan banyak waktu. Kalau kita mau ngeluarin sedikit waktu, ini aku ya, ini menurut aku dan itu udah berjalan menurut aku ya. Kalau kita mau ngeluarin sedikit waktu, artinya kita harus ngeluarin banyak materi dan banyak tenaga. Tenaga itu bisa tenaga pikiran dan fisik ya. Kalau kita mau ngeluarin sedikit tenaga, artinya kita harus ngeluarin banyak waktu dan materi. Bener nggak sih? Bener, cocok sih. Kita mau sedikit kerja, misalnya gitu, bukan sedikit kerja sih, lebih tidak effort, udah kita rekrut karyawan. Tapi kan kita mikir gimana cara karyawan itu bekerja dan kita harus ngeluarin materi. Tapi waktu kita jadi lebih bisa dialihkan ke yang lain. Bener kan? Bener juga berlaku. Kalau kita mau ngeluarin sedikit materi, kita harus lebih baik ngeluarin tenaga pastinya. Tapi semuanya bisa balance juga. Iya, lebih baik balance sebenarnya kan. Tergantung berarti ya. Tergantung. Oke. Kalau tadi program dari Kopi Kuni bakal ngadain kelas Kuni berarti. Ada nggak program terbaru dari Kopi Kuni atau program terbaru deh dari abang sendiri? Selain yang tadi sih. Bisnis mungkin? Bisnis ya. Apa nih bisnismu di baru lagi nih? Ada Spill the tea. Jadi sebenarnya yang lagi aku jalanin sekarang itu ada Kopi Kuni sendiri. Sebenarnya di bawah karya ya, masih on progress ya perusahaannya ya. Ada perusahaan sendiri, di bawah perusahaan itu ada Kopi Kuni, ada kelas Kuni, ada kita branding lah Kuninya. Iya. Oh. Jadi nggak hanya kelas Kuni dan Kopi Kuni, bakal ada Kuni-Kuni yang lain. Ada Kuni-Kuni yang lain gitu kan. Sebenarnya ada banyak gitu dan sekarang ada lagi jalanin produk skincare yang natural. Jadi bener-bener ngembang nih abang ke segala penjuru kali ya. Alhamdulillah. Sekarang skincare apa gitu. Terus ada import ekspor. Masih belajar sih semuanya sebenarnya. Dan semuanya sebenarnya aku lagi proses belajar dan nggak ada habisnya mungkin untuk belajar. Benar nggak ada kata habis sih buat benar. Karena ketika kita ngerasa cukup, menurut aku sih kayak jujur aja, dulu aku sempat orang yang ngerasa cukup. Iya. Oh udah hebat. Ketika udah punya kafe. Ketika aku ketemu sama orang-orang tadi yang expert di bidangnya masing-masing, ternyata itu nambahin insight aku kan. Makanya kenapa sharing itu penting sebenarnya. Kayak gini, sharing itu penting. Nambahin insight aku ternyata aku masih sebodoh ini ya rupanya. Masih kurang gitu kan. Iya ternyata, masih banyak banget ternyata yang belum gua buat gitu kan. Kayak untuk Kopi Kuni sendiri mikir kayak ternyata 80% lagi udah jadi. Ternyata pas kita sharing masih 30% yang kita implementasiin. Masih ada 70% lagi yang belum selesai. Ini masih sebagian kecil artinya. Masih sebagian kecil gitu kan. Berarti sharing tuh segitu pentingnya untuk tapi tergantung sama orang-orang yang kredibel atau enggak gitu. Ya, terkadang terlalu banyak sharing malah terpleset. Benar. Iya kan? Benar. Makanya kita harus berpikir kritis juga kan. Yang dia omongin ini benar nggak sih? Kita compare sama yang lain. Nggak boleh selama sharing itu iya aja terima kanan kiri. Dan kita juga lihat kan background orang yang ngomong tuh apa. Bener. Aku pernah tersesat karena terlalu banyak sharing sih. Aku juga sih awal-awal gitu. Ikut duduk sana sini, terima kanan kiri akhirnya terpeleset lah bisa gitu bilang. Ya semuanya balik lagi sebenarnya harus difilter berarti ya bang. Difilter. Oke, kalau kita lihat nih lebih dalam nih kondisi anak muda sekarang kan bang kayak yang kita bilang tadi. Ya. Ada nggak nih tips and trick dari abang nih untuk anak-anak muda sekarang yang lagi ngedirin usaha nih? Aku ngerti di fase kita saat ini adalah fase menggebu-gebu. Iya. Jadi
harus lebih diarahin sih sebenarnya. Benar. Cari partner yang benar-benar bisa nutupin kekurangan kita. Betul. Karena kalau kita sendiri biasanya itu lebih gampang tersesat sih. Betul. Lebih gampang tersesat. Tersesat kayak yang tadi dibilang ya kan. Terima kanan kiri. Terima kanan kiri. Terus habis itu kayak ya kita juga nggak punya komparasi kan di situ kan ya. Terus lebih nikmatin lah prosesnya. Betul. Aku kepikiran kemarin kayak, wah kopiku ini udah 2 tahun gitu kan. Terus orang-orang, wah hebat bos. Padahal aku ketemu sama orang-orang yang memang usahanya itu jauh lebih besar gitu. Mereka bisa sampai di titik mereka udah sustain dengan itu di 5 tahun ke atas. Rata-rata. Dengan kopiku ini baru 2 tahun gitu ya. Iya, baru mikir kayak, wah belum ada hebatnya sih. Belum finish istilahnya. Belum finish gitu kan, ini masih Harus panjang berproses sebenarnya. lagi. Benar, masih panjang. Walaupun orang, wah hebat, gede, semua segala macam. Padahal menurut aku, wah aku belum selesai. Belum cukup, benar. Masih harus banyak lagi yang dikembangin gitu kan. Ya, jangan mudah cepat merasa puas gitu kan. Jangan cepat merasa puas. Jangan gegabah. Jangan nutup telinga dari kritik dan saran orang lain sih sebenarnya. Menikmati proses tuh paling bener sih menurut aku. Soalnya kalau lihat kawan-kawan aku ya, setelah mungkin bukan bangkrut sih, lebih ke pelanggannya segini-segini akhirnya nutup usahanya. Bener. Banyak kayak gitu nggak nikmatin proses. Bener. Bukan aku juga orang nggak tahan proses ya kan. Kayak misalnya konten nih. Viewersnya dikit, paling agak gundah juga kan. Aduh, ya evaluasi. Pasti kita perlu sih evaluasi. Kayak aku sendiri sebenarnya dari SD udah jualan. Dari SD berarti ya bang? Udah jualan. Ya. Karena dulu kan bisa dibilang juga aku bukan dari keluarga yang mampu juga dulu gitu kan. Ya sempet ngerasain sulit juga. Motivasi ada nggak bang? Tersendiri motivasi dari bang kenapa bisa berjualan dari SD gitu? Emang seneng aja sih. Emang seneng berarti ya bang? Seneng aja sih. Basicnya di situ kali ya. Iya. Kalau dulu ya. Sekarang mungkin lebih ke kenapa harus berjualan aku. Walaupun sebenarnya aku sambil kerja juga di tempat lain gitu kan. Aku ngerasa dengan aku jualan itu buka peluang aku untuk tadi sih buat memberdayakan orang-orang sebenarnya. Untuk sekarang goalsnya lebih besar daripada cuma berjualan berarti ya. Berarti emang dari kecil ya hobi berarti ya. Pengennya gitu emang jual. Kalau aku kayak dari kecil apa ya? Ya udah gini ngobrol karena emang basicnya pengacara. Amin. Banyak ngobrol dia kan. Emang harus mendamaikan gitu. Iya. Oke, kalau dari abang nih, kayak tadi banyak nih kesibukan abang sekarang. Terus sekarang pun lagi banyak megang kuni-kuni yang lain gitu. Gimana manajemen waktu abang? Itu ada nggak manajemen waktu tersendiri dari abang? Iya, kalau aku sih lebih ke, kalau aku bagi jadi 4 prioritas ya. Ada 4 prioritas. Ya, sebenarnya kan ada keluarga, ada kuliah, di mana aku sekarang udah semester akhir juga sih. Terus habis itu ada bisnis, kemudian ada yang keempat itu mungkin lebih ke gimana healing sih. Healing itu tapi nggak mesti kayak orang-orang staycation gitu-gitu. Healing itu juga sebenarnya healing. Ini healing ya. Healing bagian dari healing. Sharing itu healing menurut aku sharing. Jadi gimana caranya aku bisa bagi keempat ini jadi 4 prioritas, sangat prioritas, cukup prioritas, dan tidak prioritas. Gitu kan. Jadi ya udah aku bagi aja. Emang harus dibagi dari awal berarti ya bang. Makanya aku orangnya agak getol masalah waktu kan. Kadang kalau emang nggak dibagiin per prioritas kayak tadi bakal terjadi ya masalah sih. Bentrok ya. Oke, ini bang, aku ada pertanyaan ekstra sih yang sebelumnya aku tanyain juga ke beberapa narasumber. Ada nggak sih tokoh inspiratif abang yang memotivasi abang nih sampai bisa kayak sekarang lah? Kalau anak-anak sekarang ditanya tokoh inspiratif siapa? Rafathar mungkin jawabannya. Kalau abang sendiri ada nggak tokoh inspiratif dari abang? Ada beberapa. Ada. Yang pertama, Nabi Muhammad pasti. Nabi Muhammad udah tersebut 2 kali sih. Bang Iqbal kemarin juga Nabi Muhammad. Iya, itu udah yang paling nomor 1. Benar. Ya, wajib sih selaku umat muslim. Sukses, humble, dan ya sangat inovatif gitu kan. Terus yang kedua pasti orang tuaku. Benar. Orang tuaku yang bisa struggle gimana caranya bisa mendidik aku sampai sekarang ini. Benar. Yang ketiga, orang-orang di sekitar aku, mentor-mentor aku sih. Emang yang sebenarnya tokoh-tokoh inspiratif itu nggak harus dari orang terkenal, orang-orang terdekat. Nggak masih sih, karena terkenal bukan parameter benar atau enggak. Benar.
Makanya orang terdekat kayak orang tua, teman, mentor itu sebenarnya bisa jadi tokoh inspiratif sih. Benar-benar. Terima kasih kepada Bang Insan yang udah banyak memberikan ilmu kepada kita semua. Terima kasih banyak juga buat semuanya. Aku juga belajar loh. Iya, saling sharing ya guys, ingat. Sharing itu wajib. Terima kasih juga udah ngasih banyak pengalaman ke kita, orang-orang yang di luar sana yang udah nonton Pengamat Negeri. Dan jangan lupa juga guys kepada kalian semua untuk tetap menyaksikan Pengamat Negeri, Pengamat Bertanya di channel YouTube Pengamat Negeri. Karena selanjutnya kami akan mengundang narasumber yang lebih banyak lagi. Mantap. Oke, sampai sini aja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih Bang Insan. Terima kasih kru-kru di belakang sana. Terima kasih banyak. Terima kasih yang udah masang meja kayak biasa. Oke, sampai jumpa di Pengamat Bertanya selanjutnya. Dadah.